Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Ainun Naim, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, Yogyakarta dengan NIM 25404110769. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Terbansari 1 Yogyakarta pada jenjang SD kelas 5 dengan materi hidup lapang dengan berbagi, memahami zakat fitrah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mas Hafid. Adakah yang tidak masuk hari ini siapa? Turfaud. Ada yang tahu Faud kenapa? Izin sakit. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama bernyanyi. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, bagimu negeri jiwa raga kami. Tadi pagi siapa yang sholat subuh? 1, 2, 3. Pak Naim pengen cek coba bacaan pas sholatan kalian. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah innaka hamidum majid. Ya, 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Saat Hari Raya Idul Fitri, apa yang membuat suasana begitu membahagiakan? THR. Ada lagi? Sholat. Bermaaf-maafan. Berkumpul keluarga, mangan opor. Oke. Nah, siapa di antara kalian yang melihat orang tua atau kakakmu atau simbahmu membayar zakat fitrah? Lihat? Kapan waktunya? Apakah zakat fitrah itu bentuknya harus beras? Tidak? Oke. Nanti akan kita bahas untuk siapa saja. Kita hari ini belajar zakat fitrah. Nanti setelah kalian mengerjakan tugas yang Pak Naim berikan, memecahkan masalah yang ada, kalian akan menjelaskan pengertiannya zakat fitrah dengan benar. Gitu ya. Kemudian dapat menyebutkan dasar waktu, kemudian kadar, kemudian ada penerima. Oke, silahkan untuk menyanyi Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Yuk. Tanah tumpah darahku, hiduplah Indonesia. Anak-anak, Pak Naim ada sebuah kasus yang nanti harus kalian pecahkan. Kira-kira bagaimana sikapmu terkait hal ini. Nanti
Untuk zakat fitrah ini, bagaimana menumbuhkan pribadi kita untuk peduli ke sesama. Bayangkan ada yang tidak makan di hari raya, ada di luar sana. Nah, seperti itu. Tadi, sudah berkumpul ke kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, di sini siapkan alat tulisnya. Nanti anak-anak menjawab 3 soal dengan studi kasus. Ada kasus yang harus kalian pecahkan bersama-sama. Oke, kelompok 1 mana? Oke. Kelompok ada 3 soal yang harus kalian pecahkan. Menjelang Idul Fitri, Andi melihat keluarganya menyiapkan zakat fitrah. Ayahnya membayar dengan beras. Tetapi tetangganya ada yang membayar dengan uang. Andi bingung, mana yang benar? Ia mendengar ada orang yang baru membayar zakat fitrah setelah sholat Id. Andi ingin tahu bagaimana seharusnya zakat fitrah ditunaikan dan siapa yang berhak menerimanya. Pak Naim ada materi yang sebagai dasar kalian untuk menjawab itu. Silakan nanti dikembangkan dengan bahasa kalian sendiri. Anak-anak, zakat fitrah adalah salah satu rukun iman wa Islam. Islam. Ada berapa rukun Islam itu? 5. Yuk sebutkan rukun Islam yang pertama. Sebutkan rukun Islam yang kedua. Zakat adalah salah satu rukun Islam. Zakat itu biasanya dikeluarkan kapan? Zakat fitrah. Saat Idul Fitri. Saat bulan Ramadan. Saat matahari terbenam di bulan Ramadan. Zakat fitrah berarti menyisihkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Nah, ada berapa golongan yang berhak menerima? 8. Ada fakir, ada miskin, fisabilillah, ada gharim, dan juga ada rikob. Kemudian perhitungan zakat, nanti Pak Naim akan menunjukkan. Ukurannya adalah 1 sok. Coba kalian praktik menentukan 2,5 kilo. Mana, Pak? Coba. Sini ya. Coba tunjukkan ke teman-teman. 2,5. Halo anak-anak, lihat. 2,5 itu sejumlah ini. Oke, di sini ada zakat fitrah, kemudian ada sini boleh dibagi. Kamu ini aja. Nih, nanti ini menjawab. Nih, ya, silahkan boleh dibaca-baca. Baca di sini. Nah, silahkan, harus partisipasi semuanya. Oke, yang lain boleh dibagi. Nih, Mas Daru, mepet sini Mas Daru. Ayo, Mas, ikut. Gimana di sini ada kesulitan dalam memahami? Coba dilihat. Menurut kamu apa cara yang benar dalam menunaikan zakat fitrah, dengan makanan pokok atau uang? Di sini dilihat. Coba ada tidak di pertanyaan? Dibaca dulu aja. Oke, kelompok 2 ada pertanyaan?
Safia dan kawan-kawan. Nomor 3. Jawabannya dengan singkat tapi pokok-pokoknya ditulis. Sudah selesai? Kelompok 1 selesai. Kelompok 1, 2, 3, 4 kurang 1. Oke, nggak apa-apa. Kelompoknya Raisa? Oke, anak-anak, silahkan kita akan melihat tugasnya tadi kasusnya tadi. Sudah melihat materi semuanya dan sudah mendapatkan tugas kelompoknya. Pak Naim panggil sekarang untuk satu-satu presentasi maju ke depan. Waktunya 5 menit. Oke. Sini, diperhatikan ya, nanti anak-anak yang lain, kelompok lain memberikan tanggapan. Silahkan disampaikan. Yang keras. Ditulis soal, dibaca soalnya. Menurut kamu apa cara yang benar dalam menunaikan zakat fitrah dengan makanan pokok atau uang? Jelaskan alasannya. Oke. Makanan pokok negara kita pada umumnya adalah beras. Beras ya, harus beras ya berarti ya? Oke. Kemudian, apakah boleh dengan uang? Oke, berikan aplaus untuk kelompok 5. Boleh kembali ke tempat duduknya. Sekarang langsung saja, Mas. Menurut kamu apa cara yang benar dalam menunaikan zakat fitrah Ditanggapi ya. dengan makanan pokok atau uang? Jelaskan alasannya. Zakat dengan uang. Kelompok 2. Siapa ini wakilnya? Oke, Mbak Ni. Oke. Dengan makanan pokok, karena menurut istilah zakat fitrah artinya memberikan kebutuhan pokok. Kamu apa cara yang benar dalam Diperhatikan memberikan tanggapan ya. zakat fitrah dengan makanan pokok atau uang? Kita berikan aplaus. Yang terakhir, kelompok terakhir. Kelompok. Tapi dianggap itu sedekah biasa. Oke, sedekah biasa ya. Seketika setelah Idul Fitri, sedekah biasa. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, kita simpulkan bareng-bareng yuk. Kamu bisa melihat kesamaan dari poin-poin dari kelompok yang kalian presentasikan tadi. Bagaimana dengan uang? Bolehkah? Halo? Ada pendapat yang sini kelompok 3 tadi boleh. Kelompok 4 tadi boleh. Yang lain tidak. Kira-kira gimana? Yang benar boleh atau tidak? Yang 4 itu hanya satu yang membolehkan, yaitu Hanafi. Oke. Boleh. Sekarang MUI membolehkan zakat dengan uang. Sejumlah apa? 50 gampang. Sejumlah harga. Benar sekali Mbak Elga. Sejumlah harga dari beras itu atau makanan pokok itu. Siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Yuk, sebutkan 8 tadi semuanya sama. 1, 2, 3. Fakir, miskin. Ya, kemudian mengapa fakir miskin yang jadi prioritas? Karena yang paling membutuhkan, semuanya jawabannya sama. Artinya kalian sudah memiliki persepsi yang sama terkait dengan zakat fitrah. Oke, kita berikan aplaus untuk semua kelompok yang ada di sini. Luar biasa. Habis ini anak-anak akan Pak Naim bagikan asesmen pribadi dan penilaian diri. Ya, penilaian diri sendiri sesuai kondisi kalian sendiri. Yo, silakan.
Atar di mana Atar? Isan di mana? Udah dapat belum? Iya. Silakan. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Oke. Silakan dikumpulkan. Bagi yang belum selesai bisa diselesaikan lagi. Pak Naim akan menyampaikan refleksi pembelajaran. Oke anak-anak, bisa dilihat di sini. Apa yang paling penting dari pelajaran zakat fitrah ini? Kita harus berbagi kepada sesama. Yang kedua, bagaimana perasaanmu ketika saya tahu manfaat zakat fitrah? Apa? Senang, bahagia karena bisa berbagi. Selanjutnya, kita tahu bahwa zakat fitrah bisa dibagikan ke 8 golongan. Zakat fitrah adalah kewajiban untuk umat muslim. Ketentuannya berapa liter tadi? 3,5, benar sekali. Kemudian dibayarkan sebelum sholat Id. Oke, pelajaran ini juga mengajarkan kepedulian sosial. Kepada siapa? 8 golongan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak, tibalah di penghujung pembelajaran. Besok kita akan belajar tentang zakat mal. Oke ya, zakat mal. Ya, zakat mal. Kalau sekarang kita zakat fitrah, besok kita akan masuk ke zakat mal. Karena waktu sudah habis, kita tutup dengan berdoa. Silahkan ditutup dengan berdoa. Oke, semuanya sikap sempurna. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Naim sudah mengajar kami. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa lagi.